sering dihadapkan pada situasi-situasi di mana ibu diharuskan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, sebagai seorang pimpinan di SD Mojo 4 ini, tentu ibu sering ya dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, banyak yang ingin saya pelajari, yang ingin saya tanyakan dari ibu tentang cara ibu mengambil keputusan di sekolah ini. Yang pertama yaitu Bu, selama ini bagaimana ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun juga moral? Itu bagaimana cara ibu mengidentifikasi? Pertama-tama, ketika saya ada permasalahan, saya tidak langsung mengambil keputusan, tetapi saya juga selalu bertanya agar istilahnya mengidentifikasi dulu kasus-kasus itu sehingga hasil identifikasi kita benar. Kemudian kita juga tidak mengambil keputusan langsung, tetapi hasil yang kita ambil juga berdasarkan beberapa narasumber yang perlu dipertanggungjawabkan sehingga keputusan itu tidak merugikan di salah satu pihak dan bisa diterima oleh semua pihak. Nah, itu yang pertama yang biasa saya lakukan. Karena kalau langsung mengambil keputusan mungkin ada salah satu yang dirugikan meskipun itu tujuannya demi kebaikan. Jadi memikirkan dampaknya dulu ya. Nah itu, jadi dampaknya yang harus kita pikirkan. Kalaupun keputusan itu jadi biar nanti yang kita ambil itu keputusannya biar bisa diterima oleh semuanya. Jadi itu cara ibu mengidentifikasi atau mengambil sebuah keputusan atas permasalahan yang ada di sini ya. Nah, untuk yang kedua ibu, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kan satu permasalahan tapi kedua-duanya itu benar. Bagaimana cara ibu mengambil keputusan atas permasalahan tersebut? Ketika saya menghadapi permasalahan yang dua-duanya benar, kemudian saya rembukan dengan teman-teman. Ini permasalahan tentunya nanti yang akan diterima oleh kita semua, karena sekolah ini juga kan bukan berhasil dan tidaknya juga harus dukungan dari teman-teman. Ketika kasus kedua-duanya benar, saya memikirkan dari kedua kasus itu, di antara satu itu meskipun dua-duanya benar, jadi lebih banyak yang mana? Kalau misalnya antara yang A yang B. Kalau misalkan kita milih yang A, yang belum tentu walaupun itu benar dirasakan tidak bermanfaat oleh semuanya, kurang maksudnya. Nah, kenapa tidak memilih B yang kepentingannya lebih dirasakan oleh semuanya dan untuk kemajuan sekolah ini? Saya biasanya seperti itu dan langsung diambil, meskipun bukan berarti hal yang satu itu tidak dirugikan, tapi tidak diprioritaskan. Kita memprioritaskan yang dirasakan oleh semuanya, yang akan dilakukan oleh semuanya demi kepentingan sekolah ini. Biar sama-sama enak diterimanya sama yang lain, sehingga kita tidak saling dirugikan. Dan itu keputusan bersama tentunya yang diambil. Jadi ibu lebih mementingkan kepentingan bersama. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan itu antara individu, paradigma individu dan paradigma. Jadi itu ibu mementingkan kepentingan yang banyak ya, lebih banyak orang. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya biasanya ibu lakukan ketika ibu mengambil keputusan itu? Biasanya langkah-langkahnya seperti apa? Pertama, satu, saya identifikasi dulu permasalahannya. Kedua, itu tadi yang kedua, keuntungan dan kerugian dari permasalahan itu. Kemudian yang ketiga, dampaknya ketika kita mengambil keputusan itu. Nah, oleh karena itu, sebelum kita mengambil keputusan, saya ajak dulu berembuk dengan teman-teman, sehingga ketika pilihan kita itu bukan kepilihan saya